Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini ya kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa diberikan syafaat beliau dan pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, di kajian sore kali ini narasumber kita beliau Ustadz Muslihin LCMH sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit ya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas kembali beribadah dengan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kajian sore kali ini yaitu kajian kitab fikih kontemporer. Insyaallah tema yang akan kaji pada sore kali ini yaitu tentang mengikuti gerakan imam tanpa berniat makmum. Ini tema yang menarik, ini tema yang mungkin kadang dilakukan oleh seseorang yang lagi ya bingung mungkin ya karena melihat mungkin imamnya dengan kondisi seperti apa, apakah imamnya itu mungkin salah rukunnya atau lupa rukunnya atau gimana ya, nanti pokoknya nanti insya Allah dijelaskan lebih detail lagi oleh guru kita, narasumber kita. Dan bisa nanti ya para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa langsung kontak saja dan berdialog dengan kami ya di 024 674 6352. Oke, langsung saja yuk kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita beliau Ustadz Muslihin LCMH. Waktu dipersilakan, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadanil qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Radio Dais, Radio Gaul, para pemirsa MAJT TV, TV-ku, para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat saling sapa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang seorang yang mungkin ya bisa saja ini kasusnya sangat banyak kalau kita gambarkan secara luas, yaitu ada orang yang mengikuti gerakan imam tapi tidak berniat makmum. Ini ada banyak kejadian. Nah, mungkin misalnya panjenengan belum terbayang atau sudah pernah menjalankan atau mungkin belum saya singgung, nanti bisa ditanyakan. Yang pertama yang paling jelas ketika contoh misal ada orang sudah berniat makmum di awal, ternyata imamnya bacaannya jublek misalnya itu satu ya. Sehingga dia kan niatnya mufarokoh di pertengahan sholat, misalnya baru dapat rakaat pertama atau rakaat kedua lah, dia ikut di pas ketika sujud, nggak tahu kan imamnya belum tahu kualitasnya ya, tahu berdiri di rakaat kedua, wah bacaan fatihahnya masya Allah, nah, misalnya kan bisa saja. Sehingga dia berniat mufarokoh. Nah posisinya dia niat mufarokoh ini repot.
repotnya adalah apa? Bagaimana dia bisa sholat sendirian dalam posisi ya berjamaah. Maka kan bisa saja dia, saya tak mengikuti gerakannya imam walaupun tidak niat jadi makmum. Nah, jadi dia hanya mengikuti saja gerakan imam walaupun tidak jadi makmum. Iya. Ada lagi misal, ini kasus satu yang pertama, ini yang paling banyak jelas ya, yaitu niat mufarokoh di pertengahan. Entah karena imamnya bacaannya jelek, atau yang kedua misalnya imam ngentut di tengah-tengah, misalnya ya. Cuman kan dia tidak mengikuti imam tapi sholat sendirian. Misalnya, atau misalnya ada orang dia datang sholat di situ, ya belum tahu kualitasnya imam, ternyata imam jelek sehingga dia posisi sudah di tengah. Tidak bisa ke belakang. Misal sholat tarawih ya, misal wis kadung ning sop kedua, ternyata bacaan imam sangat luar biasa. Sedangkan dia mau keluar dari masjid tidak bisa. Nah, akhirnya apa? Yo sambil nahan batin, sambil wis sholat tarawih, dia sholatnya tarawih itu berapa kali rakaat udah? Mungkin 20 rakaat. Tapi tidak niat jadi makmum. Nah, bisa saja. Saya juga pernah menemukan yang seperti itu. Karena ini ada seorang, ya bisa dianggap tokoh, tapi rumahnya dekat dengan masjid. Nggak tahu alasannya apa, karena dia mungkin menurut beliau imamnya kurang fasih dibanding beliau. Nah, sehingga apa? Beliau tetap datang ke masjid, tapi mesti gerakannya agak telat atau kadang kemajuan atau seringnya telat ya dari gerakan awal. Sehingga kan saya menyimpulkan, ini kayaknya beliau ini modelnya adalah apa? Yaitu ikut sholat cuman tidak ikut makmum. Nah itu. Karena sudah berhari-hari seperti itu. Kok kadang mesti telat, kalau enggak ya kemajuan. Nah, sehingga kan ini posisinya adalah apa? Ya mengikuti gerakan imam. Dalam artian bukan terus mengikuti plek ya, bukan. Cuman itu mengimbangi gerakan imam. Tapi tidak niat jadi makmum. Iya. Nah, kalau mengikuti kan dia imam waktu tahiyat pertama, dia enggak tahiyat pertama malah ikut tahiyat pertama, repot. Enggak ikut makmum. Nah, nggak ikut makmum ya. Kalau imam tahiyat awal, dia posisinya baru 1 rakaat kan ya nggak mungkin bisa mengikuti makmum, mengikuti imam, mungkin gitu. Iya. Jadi, nah ini modelnya adalah apa? Ya seperti halnya mengikuti imam, cuman tidak berniat makmum. Nah itu hukum-hukum seperti itu bagaimana hukum? Boleh atau tidak? Ada kasus lagi, misal ya ini ada, yaitu terus kasusnya adalah apa? Kasusnya seringnya yaitu tadi ketika imamnya tidak kebenaran seringnya, dan posisinya dia tidak bisa keluar, atau dia sudah kadung kumpul berjamaah, cuman menemukan mungkin imamnya adalah orang Salafi atau orang di luar daripada kelompoknya misalnya, atau bahkan orang Syiah misalnya, pakai batu atau apa misalnya. Karena orang Syiah kan kalau sujud ada batu dari Karbala, gitu. Loh, kok ini ada batunya? Nah, akhirnya kan dia, wah bagaimana ini? Belum lagi nanti nggak tahu beda atau sama dan sebagainya. Atau mungkin di masjid LDII, masuk di masjid LDI atau di masjid selainnya yang selain kelompoknya ya, yang mungkin ya dipel dan sebagainya ya. Terus akhirnya kan dia tahu hukumnya ya. Bagaimana tahu hukumnya bermakmum dengan orang selain kelompoknya? Selain kelompoknya ini ada batasannya ya, bukan kok yang penting kelompoknya, di luar kelompoknya hukumnya ini. Kalau dalam ilmu fikih hukumnya makruh, yaitu al-iktida bi imamin mubtadi'. Kalau bahasanya bermakmum dengan imam yang bahasa fikihnya itu ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Tapi ini sebenarnya tidak untuk umum ya, sebenarnya yang mungkin di luar daripada golongannya dan nyelenehnya
nemen. Kalau saya anggap nyelenehnya nyemen. Kalau yang hampir sama ya walaupun ahli bid'ah tidak ahli bid'ah tetap aja makmum saja. Asalkan gerakannya masih sama. Cuma nek secara fikih misalnya ada orang yang tahu seperti itu, wah ini kok terlalu nemen ini. Wah, misalnya entah perbedaannya terlalu mencolok atau apa ya akhirnya kan posisi dia sudah sholat qobliyah dan sudah di depan sofnya. Nah, ternyata tahu imamnya seperti itu misalnya. Sehingga kan mau keluar juga sungkan. Betul. Dikiranya akhirnya wah ini orang sok entah sok suci, entah sok pinter atau entah sok apa. Ini semuanya ya, entah sok dan sebagainya. Jadi kasusnya banyak. Kasus tentang ada seseorang mengikuti gerakan imam cuman tidak berniat menjadi makmum. Jadi banyak kasusnya. Mungkin selain yang saya gambarkan banyak lagi mungkin. Cuman kan yang saya ingat hanya itu. Akan tetapi semuanya atau dari kasus-kasus yang ini tadi kita berarti sudah paham tentang permasalahannya. Yaitu bagaimana ketika ada seseorang mengikuti gerakan imam cuman tidak berniat menjadi makmum. Iya. Nah, hukumnya itu bagaimana hukumnya? Nah, sebenarnya pada dasarnya mengikuti gerakan imam tanpa berniat menjadi makmum itu ya tidak boleh. Kalau memang benar-benar plek ya. Wong dia tidak makmum kok mengikuti imam. Dan dia tidak makmum tak posisi. Dia tidak berniat menjadi makmum, dia tidak makmuman, tapi kok ikut persis dengan gerakan imam ya tidak boleh pada dasarnya ya. Dasarnya tidak boleh dan sholatnya ya dihukumi batal kalau apalagi kok beda rukun tadi ya. Yang satu tahiyat awal imamnya dia harusnya tidak malah ikut juga kan batal sholatnya dia. Namun hal tersebut bisa diperbolehkan dengan alasan. Salah satu di antara alasannya adalah apa? Yaitu menghindari celaan masyarakat. Ini alasan yang sangat umum dan sangat bisa dipraktekkan. Khawatir dibuat bahan rasan-rasan di masyarakat. Atau khawatir dikira nanti dia orang yang aneh sendiri. Misalnya ya, beda keyakinan juga misalnya. Misal masuk ke Sumatera mana, yang di sana itu masjidnya mengikuti Torekoh Syatariah atau apa yang biasanya Idul Fitrinya 3 hari atau 5 hari sebelum biasanya kita misalnya ya. Nah di sekitar situ hanya dia saja yang aneh. Menurut orang sana yang tidak aneh. Kalau kita kan sebaliknya, normalnya orang Indonesia yang begini, kalau mereka mungkin pakaiannya bagaimana. Nah, sekarang posisinya dibalik. Dia ke sana terus taunya dia yang paling aneh. Nah, gitu. Nah, itu kan kalau dia menghindar, tidak bermakmum ke situ dan sebagainya, maka kan dikira kayak orang apa gitu. Nah, contoh lagi misalnya, belum tahu kalau imamnya bacanya jelek terus ternyata taunya pas apa? Pas ngomati. Contoh misalnya kan nggak ada makmum yang lain kecuali muadzin, yo qomat, yo ngimami. Dari segi ngomatinya aja itu sudah jelek. Akhirnya kan dia di posisi di belakang ini kan bingung. Waduh, qomat tok wae ra fasih ini. Ilang kabeh fase piye terus aku menjadi imam. Nah, akhirnya kalau mau ke belakang itu kan juga mesti akan dikira sembarang kalir. Iya, betul. Akan dikira ini itu orang yang sesat dan sebagainya. Nah, ini disitulah yang terkadang memang menjadi sulit. Contoh lagi misalnya, ya sebenarnya banyak contoh, banyak kasus dan banyak yang mungkin bisa dipraktekkan atau bukan bisa dipraktek, bisa dibuat hukum di berbagai kasus. Nah, cuman itu kan setiap manusia mempunyai pengalaman masing-masing. Iya. Barangkali penggambaran saya kan tidak seperti halnya yang panjenengan para pendengar yaitu apa lakukan atau pernah menjalankan dan sebagainya. Dalam posisi kebingungan, dalam posisi ini dan itu dan sebagainya. Maka bagaimana? Bolehkah mengikuti gerakan imam yaitu tanpa menjadi makmum? Nah ini. Maka jawabannya sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya tadi ya.
Kalau tanpa alasan, tanpa apa. Cuman kalau takut misalnya dianggap orang aneh sendiri atau orang yang tidak mau berjamaah, maunya dia sendirian, komat-komat moro-moro lungo, ini kan aneh toh, dan Iya, sebagainya. iya, iya. Nah, maka boleh mengikuti gerakan imam tanpa berniat makmum. Nah, tapi Iya, iya, ada tambahannya, yaitu asalkan tidak menunggu imam terlalu lama. Wong dia posisi nggak makmum nunggu nih imam. Keadaan misalnya imamnya contoh apa, contoh imamnya ya. Imamnya sujudnya terlalu lama. Iya. Lah dia udah selesai bacaannya. Lah terus dan juga sudah selesai dan juga sudah nambah doa lagi. Ya agak sengaja untuk menunggu imam, cuman wis entek dongane dan sebagainya. Masih nunggu imam padahal imamnya itu bocone wis donga subhanallah ping 9 misalnya, atau salat tasbih dan sebagainya ya. Dan nah, itu kan diantara contoh menunggu imam terlalu lama. Kalau selama bisa menyeimbangkan menunggu sebentar atau mendahului sebentar dan sebagainya, maka masih boleh. Dengan alasan apa tadi? Dengan alasan menghindari celaan manusia. Masih ada boleh itu seperti itu. Contoh, terus ini kita bacakan dalam kitab Buyatul Mustarsyidin ya. Faidatun, ada suatu faedah. Nawas sholata ma'muman illa rakaatan. Ada seseorang berniat menjadi makmum kecuali di rakaat terakhir. Kecuali di rakaat terakhir. Soha wa sara munfaridan fil akhirah li ta'ayyuniha lil ikhraj. Maka tetap sah dan di rakaat terakhir dia menjadi orang yang sholat sendirian. Fil akhirah, karena ya itu tadi boleh. Jadi tidak berniat jadi makmum di pertengahan atau di akhir. Seperti halnya tadi ketika ada kasus imamnya batal, imamnya kentut, dia mau ngapain? Masa mau yo udah maju kan malah batal kabeh. Iya. Maka apa? Ya niat mufarokoh sholat sendirian. Boleh seperti itu. Terus falau ayyanaha kathaniya sora munfaridan biha wa la ya'udu ilal jama'ati illa biniyatin jadidah. Terus ketika contoh misalnya dia niat sholat di rakaat kedua, ya boleh juga. Rakaat pertama niat Allahu Akbar, niat sendirian, belum. Di pertengahan dia niat makmum orang di depannya, boleh juga. Terus di rakaat ketiga tidak lagi, ya boleh juga. Dan aneh, wongnya sing aneh itu, bukan kok hukumnya ya boleh juga, cuman orangnya yang aneh itu loh. Dan rakaat pertama enggak niat sendirian, rakaat kedua ikut depannya, rakaat ketiga niat sendirian lagi. Ya boleh, cuman orangnya yang aneh. Terus yang selanjutnya waqala aidon lawing tadorol iman min ghairin niyatil qudwah. Ini lawing tadorol imama, ketika seseorang menunggu imam min ghairi niyatil qudwah, dengan tanpa niat qudwah, mengikuti niat makmum, lali ajlil mutaba'ati lahum, bukan karena alasan mengikuti imam, bukan. Jadi ini kasusnya adalah takbirnya adalah menunggu imam. Nah, menunggu itu menunggu yang tadi contohnya ya, sedikit ya menunggu ya. Dia subhanallah sudah selesai, imamnya belum naik, dia juga nunggu sebentar. Nah, jadi lawing tadorol imama min ghairi niyatil qudwah. Jika seseorang menunggu imam dengan tanpa niat makmum, lali ajlil mutaba'ati lahu, bukan karena alasan mengikuti imam, bukan, bal li ghairiha, tapi ya memang alasannya yang lain. Pokoknya intine menunggu imam sebentar lah ya. Maka apa? Kadaf ilau minnasi alaihi, seperti halnya menolak bahan gunjingannya orang-orang. Dianggap ini itu dan sebagainya. Nah, kalau posisi imam masih rukuk, dia kok langsung berdiri duluan, terus nanti mendahului terus, kan ya akan dikira orang ini sholat kok aneh ya, mendahului imam terus dan sebagainya. Jadi dia membo mengikuti imam. Litihami birrughbah anil jamaah, karena dikhawatirkan nanti dikira dia tidak senang dengan berjamaah. Maka apa hukumnya? Lam yadhurra,
wa in katsura ini malah ada kata-kata wa in katsura ini. Maka tidak apa-apa nunggu imam bukan karena niat makmum wa in katsura kalau di bughiyah ini malahan. Tak kirain tadi sebentar saja. Walaupun nunggunya ya agak lama lah ya. Kalau dia katakan lama ya aneh nanti. Jadi agak lama. Ini boleh ini. Menunggu imam, jadi posisinya dia tidak jadi makmum, cuman gerakannya atau apa semi-semi seperti makmum boleh saja. Ya. Alasannya apa? Sebenarnya tidak boleh, wong dia ngapain, wong dia tidak makmum kok. Sebenarnya tidak boleh. Cuman khawatir dibuat rasan-rasan orang lain. Iya. Nah, ini alasan secara umum yang mungkin tidak terhubung dengan jamaah ya. Iya. Nah, dikiranya nanti tidak senang berjamaah atau dikiranya nanti orang yang paling aneh atau orang yang tidak mau bermakmum sama imamnya atau dikiranya nanti terlalu sok fasih atau dikiranya nanti terlalu ini, boleh semua. Nah, jadi alasan-alasan yang lain tadi boleh semua. Khawatir ini, khawatir itu akhirnya apa? Membo-membo mengikuti gerakan imam walaupun kadang nunggu, kadang cepetan dan sebagainya. Itu boleh wa in katsura walaupun menunggunya itu lama kalau dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin. Wa qala aidan qauluhu sayasiru imaman yaqtadi annal fardhu fi man yarju jama'atan yahrumuna khalfahu wa illa batalat. Ada pembahasan yang ada yang memperbolehkan, yaitu apa? Ketika tidak ada makmum di belakang. Cuman kayaknya nanti pada makmum dengan saya. Misal kadang ya, ini kan dia wudhu duluan beberapa kali, terus yang lain sudah pada wudhu. Terus dia pede aja, mesti kudu makmum neng aku. Akhirnya apa? Usolli fardhul dhuhri imaman lillahi ta'ala. Padahal belum ada orang di belakangnya. Nah, itu. Belum ada orang di belakangnya. Maka hukumnya bagaimana? Ada yang mengatakan batal. Kama waqala Zarkashi wa aqrahu fil ilab tambagi boleh ini, bahkan dianjurkan tambagi niyatul imamah wa illam yakun khalfahu ahadun. Boleh selayaknya berniat menjadi seorang imam walaupun di belakangnya enggak ada belum ada sama sekali orang satupun. In wa idza wathiqa bil jamaah, ketika dia yakin engko bakal ono sing jamaah ning nguriku ngono. Pede dulu dia jadi imam. Wala Ali Sibramilisi wala tabtulu khina idzin walau lam ta'ti khalfahu ahadun, ini malan. Dan bahkan tidak batal hukumnya meskipun nanti akhirnya enggak ana wong teko. Terus kadung PD di awal ternyata enggak ada yang datang. Kalau pendapat yang pertama tadi menjadi batal. Karena enggak ada orang niat jadi imam. Nah, itu enggak boleh. Cuman pendapat yang kedua memperbolehkan jika ada keyakinan nanti kemungkinan ada yang bermakmum dengannya. Nawa imaman lillahi ta'ala, PD jadi imam dulu. Cuman ini tidak ada hubungannya dengan pembahasan. Jadi secara tadi hukumnya adalah bagaimana ketika ada orang ya tidak bisakah tidak berniat makmum cuman di posisinya berada di belakangnya imam. Bisa. Nah, bisa, yaitu apa? Bisa sholat sendirian atau bisa sholat munfaridan, menyendiri, tidak mengikuti imam. Yang kedua, bolehkah mengikuti gerakan imam walaupun dia posisi tidak makmum? Boleh ya. Kalau yang saya pelajari dulu, asalkan tidak niat mengikuti imam, ya boleh ya mengimbangi imam. Cuman kalau di sini ternyata lebih ringan lagi, ya walaupun nunggu imam atau tidak nunggu imam, alasannya apa? Khawatir takut dibuat rasan-rasan, boleh juga. Nah, boleh juga. Sehingga posisi-posisi yang seperti ini memang ya antara langka dan antara sering. Nah, maka ya ini sebagai ilmu semoga bermanfaat. Jadi posisinya ketika contoh satu, ketika imamnya bacaannya jelek di pertengahan, akhirnya panjenengan munfaridan, niat mufarokoh, dan setelah niat mufarokoh khawatir disangka orang nggak mau bermakmum atau orangnya aneh. Ya ini serba semuanya. Orangnya aneh, sok pede, sok pinter, sok luwih pinter daripada imamnya dan sebagainya, sehingga dia posisi menyatu dengan gerakan imam itu diperbolehkan.
Cuman nek secara hukum aslinya ya tidak diperbolehkan, wong Hukum dia asalnya, tidak ya. makmum. Dia tidak makmum dan juga dia tidak mengikuti imam dan sebagainya. Cuman karena khawatir takut omongan manusia dan sebagainya, maka ya boleh menunggu, tidak menunggu. Yes, intinya ngepasi lah sebenarnya. Kalau yang tadi kan faedah kedua, ada faedah yaitu ketika ada orang kayak PD itu ya percaya diri nek bakale nanti akan ada orang yang ikut makmum, Iya. boleh niat imam terlebih dahulu dan tidak batal walaupun sampai nanti akhirnya ternyata enggak ono sing melu lah, ini repot. Menurut Syekh Ali Sibromilisi, jadi tidak batal walaupun sampai nanti akhirnya enggak ada yang ikut bermakmum. Sama kan pendapat pertama tadi batal, wis PD dhisik ora ono sing makmum batal. Ya gitu. Oke, baik. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas penjelasannya di kajian sore kali ini yang mengusung sebuah tema tentang apa tadi ya? Temanya yaitu mengikuti gerakan imam tanpa berniat makmum, itu pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Tidak boleh. Pada dasarnya hukumnya tidak boleh. Namun ada beberapa syarat yang mungkin itu menjadi boleh. Ya, silakan ya para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa ditanyakan melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 3367000 atau langsung kontak saja dengan kami ya di 0246746352. Oke, Ustadz, sambil menunggu beberapa pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa ini, mungkin kita bincang-bincang sedikit berkaitan dengan tema yang tadi yang sangat menggiurkan bagi saya khususnya mungkin ya. Kadang banyak persoalan-persoalan yang mungkin itu dianggap remeh. Contohnya seperti itu tadi, memisahkan diri untuk tidak bermakmum kepada imam yang mungkin memang tadi sudah dijelaskan bacaannya kurang begitu jelas atau bacaannya kurang fasih. Lah mungkin di sini mohon maaf Ustadz, mungkin minta penjelasan lebih substantif tentang berkaitan dengan apa itu mufarokoh itu sendiri, karena mohon maaf banyak mungkin ya sebagian banyak yang tidak tahu tentang apa itu mufarokoh, kok pisah-pisah itu pisah apa, pisah ranjang yang dari sholat atau pisah apa. Mungkin itu dulu penjelasan, monggo Ustaz. Ya, jadi ada dalam posisi imam dan makmum, khususnya makmum ini ya, boleh yaitu namanya niatul mufarokoh, niat memisah dari jamaah. Jadi niat memisah dari jamaah nanti otomatis menjadi sholat sendirian. Sendiri. Oh ya, nah, ya. Bolehnya itu dari segi apa? Yaitu sebenarnya secara umum boleh-boleh saja. Cuman kan aneh kalau dia sudah jamaah terus niat mufarokoh sendirian. Yaitu apalagi ada alasan-alasan tertentu. Khususnya menjadi wajib ketika imamnya batal sholat. Berarti wajib niat mufarokoh. Imam batal sholat, entah kentut, entah guyu, entah karena mungkin imamnya nggak bisa menahan ketawa misalnya ya, entah nggak tahu ada apa. Ya di depan ada sesuatu. Sehingga dia batal niat mufarokoh. Ini menjadi niat wajib ini berarti kan. Ada lagi imamnya tahu-tahu ketiban tai. Kena najis. Kena najis dan tidak bisa ditolak. Sehingga kan imam bubar ya niat mufarokoh. Ada lagi yang itu tadi ya kasusnya yang mungkin hampir sering kita jumpai, ternyata imamnya bacaannya jelek. Misalnya sholat di suatu daerah atau mengikut di masjid desa misalnya, khususnya di desa-desa ya, imamnya sangat tua, sudah curiga. Ternyata sudah niat makmuman lillahi ta'ala benar. Pas baca Fatihah, walah salah semuanya misalnya. Ya ini bagaimana kalau dia yakin bahwa makmum imamnya itu bacaannya jelek atau bacaannya tidak lebih bagus dia, maka ya wajib namanya niat mufarokoh. Niat mufarokoh karena yakin bahwa imamnya bacaannya tidak sebagus saya ininya lah. Dan mesti ada yang salah. Nah, itu dia juga yakin kalau ini pokoknya ini enggak tepat ini. Maka wajib niat mufarokoh. Ada yang niat mufarokohnya itu mungkin hukumnya tidak wajib atau menjadi sunnah kayak santai tadi ya. Ternyata imamnya beda dengan golongannya misalnya. Atau ternyata imamnya
atau apa ya. Nah, atau yang tadi ini ya, kalau ini kan tadi pembahasannya setelah berniat mufaroqah itu bagaimana? Ini pembahasan kita yang barusan tadi kan setelah niat mufaroqah itu kita harus bagaimana? Yaitu apa? Boleh mengikuti gerakan imam walaupun sudah tidak menjadi makmum, dan boleh menunggu sedikit-sedikit lah, yaitu tentang gerakan imam. Contoh rukuk imam suwi, melu rukuk suwi, padahal dia bacaannya rukuk ya sebenarnya cepat dan sebagainya. Jadi ini setelah kasus mufaroqah itu bagaimana ya, ini diantara yang kita bahas. Atau enggak hanya mufaroqah, misalnya dari awal enggak pengen bermakmum sama imam itu, terus karena dia tidak bisa keluar dari masjid, sudah posisi tersandra di tengah-tengah, begitu jamaah banyak sekali, maka ya bagaimana lagi, akhirnya sholat sendirian tanpa bermakmum sama depannya atau dengan imam. Nah itu ya kasusnya seperti itu. Jadi ada perbedaan yang kita bahas dengan niat mufaroqah ini. Itu. Yang baru saja diberikan penjelasan oleh Ustadz itu hukumnya boleh atau makruh, Ustadz? Ini hukumnya tadi ya, mengikuti imam yaitu dengan tanpa berniat makmum. Nah ini sebenarnya kan tidak diperbolehkan. Iya, hukum karena asalnya apa? Betul. Karena apa, kan dia tidak makmum, terus kok malah mengikuti gerakan imam kayaknya apa? Nah, secara cuman karena misalnya kalau dia takut, wah nanti takut diomong orang atau dan sebagainya, maka boleh menunggu imam lah ya. Menunggu itu membo podo, ibaratnya itu membo podo. Walaupun sebenarnya keyakinannya apa ya tidak, kecuali kalau dia mengikuti, saya ngikuti gerakan imam walaupun tidak jadi makmumnya nggak boleh. Boleh. Cuman bolehkah menunggu imam, apa ini perasaan itu loh. Oh, imamnya kok suwe men rukuke, imamnya kok suwe men sujute. Saya agak-agak mengikuti lah. Padahal dia tidak makmum. Itu boleh, ya itu dengan alasan takut dikanoman orang atau takut dianggap lebih pinter dan sebagainya. Tapi secara hukum aslinya sebenarnya tanpa alasan itu, kok dia koyok makmuman asli, padahal dia tidak makmum, ya nggak boleh. Itu dalam artian tidak boleh atau makruh? Ya tidak boleh, batal. Karena kan contoh misalnya asli ya, dia kan tidak asli niat tidak makmuman, cuman sama persis seperti imam, seperti halnya orang makmum, nggak boleh, batal sholatnya. Kan karena itu juga termasuk tidak khusyuknya sholat. Iya kan. Kalau tidak khusyuknya sholat berarti ya mungkin itu bisa tadi ya bisa dihukumi ya boleh karena itu. Kalau semisal itu membuat dia itu ada keraguan, yang namanya ragu kan mungkin harus ditinggalkan, Ustadz ya. Oke. Satu lagi pertanyaan Ustadz sambil mendengar dari para pendengar bertanya dan pemirsa bertanya. Ini mungkin ada hubungannya dengan mufaroqah tadi. Kalau semisal itu kadang kan kita menjumpai, kadang kita jadi imam, kadang kita jadi makmum. Kadang ada makmum yang mendahului imam. Lah, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah itu dihukumi makruh ataukah itu dihukumi batal sholatnya? Tapi mohon maaf Ustadz, jangan dijawab dulu, kita akan lihat sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya.
Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, masih di ruang dengar Anda kaum muslimin di 107,9 FM Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan ada kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada. Silakan yang mau bertanya ya di 0821 336 70.000 atau melalui kontak kami ya di 024 6746352 di kajian sore kali ini bersama dengan guru kita beliau Ustadz Muslihin LCMA. Oke Ustadz, tadi pertanyaan Ustadz tadi, bagaimana kalau seandainya ada makmum yang mendahului imam gerakannya? Apakah itu batal sholatnya ataukah masih dihukumi boleh atau makruh? Itu gimana Ustadz? Monggo Ustadz. Ya. Kalau dalam pembahasan syurutul iktida atau syarat bermakmum atau dalam pasal-pasal tentang imam dan makmum, ada di mana atau pasal-pasal watab tulus sholah atau butlanis sholah, yaitu sesuatu yang membatalkan sholat. Di situ ada yaitu wattaqaddumi alal imam awit ta'akhuri anhu, yaitu mendahului imam atau membelakangi imam atau telat dari imam. Jadi ada dua ini ya. Mendahului gerakan imam atau telat dari gerakan imam. Betul. Yaitu kapan? Mendahului imam sekali. Hukumnya mendahului imam sekali. Ini selain di takbiratul ihram ya. Kalau takbiratul ihram jelas tidak. Tidak. Makmum takbir duluan, imam belum. Ini jelas batal. Luar biasa itu Ustaz ya. Bahkan tidak mendahului, bahkan sama pun bareng takbirnya imam sama makmum kok bareng tidak sah sholatnya makmum. Nah itu jadi bukan hanya mendahului, bareng saja tidak boleh. Nah ini hukum mendahului gerakan imam, yaitu apa? Pertama dan kedua itu hukumnya makruh dan menghilangkan faedahnya jamaah ya. Sampai 3 kali batal sholatnya. Jadi imamnya belum rukuk, dia rukuk duluan. Terus imamnya rukuk. Nah, imamnya rukuk, dia itidal. Imamnya baru itidal. Baru itidal, dia sujud pertama duluan. Imamnya belum sujud, dia terus. Nah, itu batal sholatnya 3 kali. Nah, itu ada sesuatu yang membatalkan sholat. Yang kedua adalah gimana? Akhir atau telat dari imam. 3 rukun otomatis. Contoh, dia masih berdiri, imam sudah rukuk, iktidal, sudah sujud pertama, bangun dari sujud pertama, sholatnya makmum batal. Sudah bangun dari sujud pertama, makmum masih berdiri, batal karena tertinggal 3 rukun. Kalau mendahului itu sekali, 2 kali sampai 3 kali. Nah, itu. Misalnya mendahului rukuk sekali masih boleh walaupun hukumnya makruh. Makruh dan menghilangkan fadilahnya jamaah. Ya. Nah, 2 kali masih makruh. Kok 3 kali mendahului gerakan imam? Nah, itu hukumnya batal sholatnya. Batal sholatnya. Itu mendahulunya padahal tidak 3 rukun loh. Cuman
hanya mendahului gerakan saja loh. Mm-mm. Beda nek telat. Kalau telat 3 rukun tadi kan memang benar-benar telat. Iya, iya. Wah, bukan kok imamnya ruku dia ruku, ya itu memang seperti itu. Iya, iya. Imamnya ruku dia ruku, imamnya itidal dia itidal. Memang harusnya Iya, seperti betul, itu. betul, betul. Kalau telat 3 rukun itu contohnya apa? Ya imam sudah ruku, itidal sujud pertama, berdiri dari sujud pertama dia posisi masih Mm-mm. berdiri. Mm-mm. Itu batal. Mm-mm. Kalau mendahului itu sekali-sekali bisa. Dia rukuk dulu, imam baru rukuk. Dia itidal dulu, imam baru itidal. Dia sudah batal langsung. Begitu juga mukoronah. Mukoronah itu hukumnya bisa ada 5. Haramun mani'atun minal iniqot wahiyal mukoronah fi takbiratul ihram. Membersamai imam itu hukumnya haram dan tidak menjadikan sahnya sholat. Sahnya sholat yaitu apa? Bersamaan di takbiratul ihram. Wa mangdubatun. Nah, ada bareng sama imam yang hukumnya sunnah. Apa? Pas ketika membaca amin. Nah, amin itu sunnah. Jadi sunnah bareng-bareng. Makruh hukumnya yaitu apa? Mukoronah bersama imam dalam pergerakan. Yaitu tadi imame rukuk dia ya podo rukuk. Bareng ini tidak mendahului. Iya. Imame ya wonge meluk itidal bareng persis. Imame sujud ya Allah dia juga ikut sujud. Nah itu hukumnya makruh dan menghilangkan fadilahnya jamaah. Sama seperti mendahului tapi 1 sampai 2 kali saja. Dan wajib mukoronah yaitu ketika contoh apa? Wajib mukoronah itu. Wajib mukoronah itu ketika imamnya tak kayaknya sholatnya bakal cepat. Sehingga apa? Sehingga dia kalau tidak cepat-cepat membaca Fatihah nanti juga akan ketinggalan. Iya. Maka ya harus ndang cepat maca Fatihah. Iya. Nah, itu namanya bersamaan membaca Fatihah bersama imam. Nah, itu hukumnya tadi apa? Bahkan wajib hukumnya. Karena kan ya dia posisi wajib membaca Fatihah, imamnya membaca Fatihah, cuman imamnya kecepatan ya dia harus cepat juga. Iya. Itu wajib. Itu dalam hukum mukoronah. Kalau apalagi hukum mendahului tadi, hukum mendahului maksimal 3 kali kok tetap mendahului terus batal sholatnya. Nah itu. Kalau 1 sampai 2 kali hukumnya makruh dan menghilangkan fadilahnya jamaah. Seperti itu. Baik Ustadz, Alhamdulillah terima kasih jawabannya. Ini ada pertanyaan Ustadz dari pendengar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Halim, izin bertanya Ustadz. Seorang makmum berniat mufarokoh atau memisahkan diri dari imam. Tapi gerakannya mengikuti imam, boleh atau tidak? Misalnya saya niat mufarokoh, soalnya kalau saya ikut si imam, itu menurut saya ada hal yang membatalkan sholat atau hilang rukunya sholat. Misalkan rukun Fatihah dan sebagainya yang dihilangkan imam. Jadi saya mesti mufarokoh. Dan untuk menghindari negatif thinking orang lain, imam maupun makmum lainnya, gerakan yang saya lakukan itu saya sesuaikan dengan si imam. Walaupun sebenarnya saya mufarokoh. Terima kasih atas jawabannya. Monggo Ustadz. Ya, jadi itu dijawab dengan kita dari pertama pembahasan sampai itu kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah boleh niat mufarokoh. Apalagi alasannya imamnya itu mungkin batal sholatnya. Betul. Menurut dia ya. Bahkan hukumnya bisa menjadi wajib. Ya, jadi ini yang belum saya jawab ya. Hukum jadi yang ternyata tadi, hukum mufarokoh itu ada 5. Sama seperti halnya hukum mukoronah. Bareng imam ada 5, mufarokoh juga ada 5. Mufarokoh menjadi wajib kapan? Ketika tahu bahwa imam melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Atau keyakinannya dia bahwa imam tidak mau tadi bacaannya tidak pas, tidak jelek dan sebagainya. Dia wajib niat mufarokoh. Yang kedua sunnah. Jika imam meninggalkan kesunahan sholat, bisa saja misalnya ketika hukum tasyahud awal, hukum tasyahud awal, tahiyat awal ya, itu hukumnya sunnah sejatinya awalnya. Terus imamnya nggak mau tahiyat awal, terus dia niat mufarokoh saja karena pengen tahiyat awal, boleh saja. Atau contoh niat kunut kan hukumnya sunnah. Kok imam tidak melakukan kunut, dia niat mufarokoh, pengen kunut boleh dan sunnah hukumnya.
No. Nah, hukumnya. Iya, Mubah jika imam memperpanjang sholat. Nah, jadi sholatnya maca Al-Baqarah, maca betul. surat Yasin atau apa. Wah, kesuwen lah. Iya, Niat iya, mufarokoh lah boleh itu. Boleh, iya, Boleh. iya, Biar iya. cepet karena apa? Anaknya nangis apa malah istiku dianjurkan. Makruh yang menghilangkan fadilah jamaah jika tidak ada uzur. Jadi enggak ono apa-apa niat mufarokoh. Nah, ya makruh hukumnya. Dan menghilangkan fadilahnya jamaah. Jamaah, iya, Nah, iya, jadi harus ada alasan walaupun tadi ya alasannya kalau tadi kan alasan bertahan dalam gerakan ya kalau yang tadi ya. Kalau ini kan niat mufarokoh haram jika jamaah merupakan syiar dan jamaah menjadi syarat seperti jamaah sholat Jumat. Contoh misalnya wajibnya sholat Jumat itu kan 40. Iya, iya. Kalau dia niat mufarokoh batal semua. Hanya 40 orang toh. Iya, iya, iya. Maka hukumnya niat mufarokoh itu hukumnya haram. Haram, oke, Harus oke. mempertahankan sampai selesai. Oke. Nah itu, jadi ada kasus-kasus seperti itu. Contoh misal, wes mengikuti pendapat yang 12 Ustaz. Iya, 12 orang sholat jamaah semua, sholat Jumatan semua. Nah, mau niat mufarokoh, wong syaratnya wes nggawa pendapat sing 12 gitu. Iya. Nah gitu. Oke. Jadi itu hukumnya bisa haram. Iya. Kalau yang tadi secara umum bolehkah niat mufarokoh boleh. Boleh. Apa bisa jadi malah wajib. Ah. Dan yang kedua adalah apa gerakannya bolehkah mengimbangi imam? Ya tadi jawabannya boleh juga mengimbangi imam, menunggu imam sebentar dan sebagainya. Apalagi sampai alasannya biar tidak disangka orang sholat sendirian aneh dan sebagainya. Itu malah boleh juga. Oke. Ya, seperti itulah. Oke, baik Ustadz, terima kasih penjelasannya sangat luar biasa. Ini adalah pertanyaan lagi nih Ustadz. Bolehkah ini dari Bapak Yanto? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustadz, bolehkah ketika berbeda niat sholat antara makmum dengan imam, tapi dalam satu gerakannya mengikuti imam? Yang kedua, rumah saya dekat dengan masjid Ustadz. Kadang masjid itu penuh sehingga banyak jamaah yang sholat di rumah saya. Biasanya waktu sholat di bulan-bulan suci Ramadan. Bolehkah sholat di rumah tapi ikut imam berjamaah di masjid? Ya, yang pertama apa tadi? Yang pertama satu-satu. Ya, yang pertama bolehkah kita berbeda niat sholat antara makmum dengan imam? Jadi bolehkah berbeda niat? Yaitu boleh. Asalkan juga gerakannya juga sama. Contoh misal ada imam qobliyah. Kita niat sholat apa misalnya duha misalnya. Misalnya walaupun duha tidak tidak disunahkan dianjurkan jamaah ya. Iya. Kan tapi gerakannya sama. Iya, sama-sama 2 rakaat. Iya. Bolehkah? Boleh. Atau misal ada orang niat sholat sunnah, kita sholat wajib. Nah, biar apa dapat fadilahnya jamaah. Betul. Boleh juga. Walaupun dia hanya 2 rakaat nanti panjenengan tinggal nambah melanjutkan lagi. Jadi itu hukumnya boleh. Kecuali gerakannya beda. Imam sholat jenazah panjenengan makmuman. Ngapain gitu loh. Nah itu tidak diperbolehkan. Dan batal sholatnya. Makmuman lain sholat jenazah kan nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya. Lah kamu ngapain makmuman gitu loh. Gitu. Itu tidak diperbolehkan. Yang kedua juga tidak diperbolehkan ketika apa? Imamnya itu sholatnya apa? Sholat gerhana. Atau sholat istisqa. Itu kan punya apa ya tambahan-tambahan lain. Nah, kalau gerhana kan nanti berdirinya 2 kali. Lah kan dia posisi sholat duhur, makmuman sama orang yang sholat gerhana ya nggak boleh. Karena beda gerakan. Nah itu. Jadi boleh sejatinya, cuman kalau beda gerakan tidak diperbolehkan. Itu jawabannya. Yang kedua pertanyaannya tadi, bolehkah bermakmum ketika posisinya dia di rumah dan sebagainya ya? Boleh, asalkan masjidnya itu berada di baratnya posisi dia. Kalau dia posisi di timurnya masjid ya nggak boleh. Berarti kan dia posisi tempat itu, posisinya kan di depannya imam. Kan gitu. Selama dia posisinya di belakangnya imam, nah, maka boleh. Di belakang masjid ya, maka boleh. Kalau di samping masjid apakah boleh Ustadz? Jadi saya posisi di rumah makmuman dengan imam yang berada di dalam masjid. Boleh dengan syarat apa? Dengan syarat
bisa menuju imam. Maksudnya? Bisa menuju, ada pintu menuju imam yang tidak mengungkuri kiblat. Contoh misal, dia di depan rumah menuju ke masjid, pintunya masjid itu tidak harus belok ke memungkuri kiblat. Jadi memang sudah ada pintunya. Maka sah dan boleh. Kalau tidak ada, kalau pintunya harus muter dulu, misalnya dia posisi di emperan rumah. Cuman kalau mau menuju ke masjid harus muter ke belakang dulu, terus mencari pintunya ternyata di sana harus muter, enggak boleh. Enggak boleh. Nah, kalau selama tidak menghindari atau tidak memungkuri kiblat itu boleh. Asal di depan rumah. Cuman menuju imam itu enggak perlu memungkuri kiblat. Karena pintunya sudah jelas di situ loh, itu kelihatan. Mau menuju imam itu tidak perlu sampai memungkuri kiblat. Itu boleh. Itu yang pertama. Nah, kalau memungkuri kiblat tidak boleh. Beda kalau di masjid. Kalau di masjid mau memungkuri, mau muter-muter tangga ini boleh semua. Nah, yang kedua, jaraknya tidak boleh lebih dari 150-an meter. Jadi 100. Misal depan rumahnya dia, masjidnya sewana, masjid ya. Memang kan rumah saya berada di timurnya masjid, Ustaz. Di belakangnya masjid kan posisi. Nah, jadi ngapain saya harus jalan kaki ke sana? Boleh kalau imam makmum sholat di depan rumahnya panjenengan mengikuti jamaah di masjid. Cuman karena masjidnya sangat besar, ya masjid sangat besar, halamannya sangat luas, lebih dari 150 meter ya nggak boleh. Dan jamaahnya kosong. Kecuali masjidnya kebo sampai depan rumahnya jenengan di depan rumah boleh juga. Jadi syaratnya di antara yang paling bisa dikesimpulan adalah minimal tidak lepas dari dua, yaitu tidak memungkuri kiblat ketika menuju ke masjid. Yang kedua tidak lebih dari 150. Kalau 150 kan sangat jarang. Paling tidak rumahnya jenengan di timur masjid ya boleh, atau di samping masjid cuman menuju imam tidak perlu memungkuri kiblat boleh juga. Itu pertanyaan yang kedua tadi. Oke. Baik, terima kasih Ustadz atas partisipasinya untuk selalu hadir di kajian sore kali ini sebagai narasumber di kajian sore kali ini. Alhamdulillah tadi beberapa pertanyaan sudah dituntaskan dengan sangat bagus. Mudah-mudahan kajian sore kali ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah untuk kita semua. Ustadz, mohon Ustadz minta doanya agar kajian ini menjadi berkah. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'a. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'ala. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah kaum muslimin kajian sore kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan ridho dari Allah, berkah manfaat untuk kita semua. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.